ultrasonografi pada neoplasma ovarium untuk menentukan apakah suatu massa yang kita dapatkan di adnexa tersebut cenderung ke arah keganasan atau jinak. Nah, kalau kita lihat selama ini sudah banyak sekali mengalami perubahan tentang diagnosis tumor ovarium, diagnosis dari neoplasma ovarium. Dulu kita pakai Gatot score, kemudian MRI, dan terakhir ada IOTA Adnex model. Nah, hari ini Dr. Anggi akan share bersama kita tentang ultrasonografi untuk menentukan suatu massa pada adnex cenderung ke arah keganasan ataukah jinak. Ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat sehingga semua para gynecologist di seluruh dunia mempunyai persepsi yang sama tentang massa yang ada di adnex, sehingga IOTA membuat suatu kesepakatan beberapa kriteria yang dapat kita gunakan. Nah, pada hari ini Dr. Anggi sudah siap untuk share kepada adik-adik residen. Saya berharap setelah ini ada diskusi yang interaktif. Ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali karena Dr. Anggi adalah salah satu expert di ultrasound untuk IOTA adnex model ini. Dr. Anggi, apakah sudah ready, Dok? Ya, oke. Bisa dimulai ya. Suara saya kedengaran jelas? Boleh, Dok. Jelas nggak? Kedengaran, Dokter. Jelas, Dok. Ya, baik. Aku share screen dulu ya sebentar. Waktunya sampai jam berapa, Dokter Mila? Jam 9, Dok. 9 ya, baik. Udah kelihatan ya? Sudah bisa terlihat? Sudah, Dokter. Kita baik. sudah bisa melihat. Oke, jadi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Dr. Mila, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kuliah khusus. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai pendekatan khusus diagnosis tumor ovarium yang mungkin nanti kita akan, sebenarnya ada banyak ya, tapi hari ini saya akan khusus membicarakan tentang IOTA yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Mila. Kalau suara saya kurang jelas, tolong diinterupsi ya. Baik. Jadi ini adalah outline-nya. Nanti akan ada sedikit pendahuluan. Kenapa sih penting banget pemeriksaan ginekologi ini dan apa kompetensinya untuk seorang obstetrik ginekologi non-onkologi. Karena kembali lagi saya ingatkan pada adik-adik sekalian bahwa kemampuan untuk melakukan ultrasonografi dasar baik obstetri dan ginekologi itu letaknya adalah di pre-services gitu ya. Jadi bukan in services. Jadi harus sudah bisa dikuasai sebelum kalian lulus menjadi seorang dokter obgyn. Jadi bukan nanti setelah lulus jadi dokter obgyn baru harus ikut les untuk hanya memenuhi kompetensi melakukan ultrasonografi basic baik ginekologi maupun obstetri. Kemudian bagaimana strategi kita melakukan deteksi dini pada massa ovarium untuk menentukan tentu saja jinak maupun ganas. Kemudian beberapa metodologi bagaimana develop diagnosis dengan ultrasonografik, baik dengan menggunakan perubahan morfologik dasar dari ultrasonografi itu sendiri maupun kita kombinasikan dengan pre-surgical system yang ada dengan mengkombinasikan dengan tumor marker. Kemudian nanti akan saya bagikan beberapa common pathology finding pada adnexal mesis. Kemudian ada beberapa other pre-surgical diagnosis dengan ultrasonografi morphology changes ya. Baik. Sebagai introduksi, sebagai pendahuluan sudah ada kesepakatan nih ya. Sudah ada kesepakatan di dunia internasional, bukan saya yang membuat kesepakatan, berdasarkan American College of Obstetrician and Gynecologist Committee Opinion bahwa ada tempatnya seorang obstetrik ginekologi non-onkologi pada ovarium, kanker ovarium adalah melakukan deteksi dini
pada kelompok kanker ovarium epitel pada wanita yang memiliki faktor resiko. Jadi kalau kita melihat secara histologi ovarium itu ada epitel, non-epitelnya ada stromal, ada germ cell. Maka kalau kita berbicara epitel itu biasanya adalah ada kista dengan atau tanpa bagian padat, maka kita curigain itu adalah satu tumor yang epitel. Dan ini adalah kemampuan seorang dokter obstetrik ginekologi dan onkologi untuk mampu melakukan deteksi dini. Karena kenapa? Sampai saat ini sebenarnya tidak ada strategi yang efektif untuk melakukan deteksi dini pada kanker ovarium untuk mengurangi angka mortalitas. Baik penggunaan ultrasonografi itu sendiri alone atau kita kombinasikan dengan beberapa tumor marker yang ada. Kalau kita berpikir bahwa kanker ovarium 70%-nya adalah kanker dari kelompok epitel, maka tumor marker yang kita pakai adalah CA125. Ya, penggunaannya ini baik alone maupun kita kombinasikan sebagai deteksi dini untuk kanker ovarium pada wanita yang at risk belum terbukti dapat menurunkan angka mortalitas, bahkan bisa menimbulkan false positif ya, hasil false positif yang akan membuat pasien mendapatkan tata laksana yang sifatnya invasif baik laparoskopi maupun laparotomi. Oleh karena itu, kanker ovarium tipe epitel ini banyak sekali dideteksi pada stadium yang sudah lanjut, terlambat ya, rata-rata 65%, bahkan di Indonesia 85% datang pada stadium yang lanjut, yaitu stadium 2-4 ya, dan kurasi rate-nya adalah hanya kecil banget, sekitar 18%. Gitu. Ketika kita bertanya gimana sih fight against ovarian cancer, ya nggak ada cara lain, find it as soon as possible. Salah satunya adalah ya. Tidak jelas? Mila? Iya, Dok. Jelas nggak suara saya? Jelas. Boleh lanjut lagi, Dok. Boleh ya, baik ya. Tadi saya ulangin lagi ya. Oleh karena belum ada yang sifatnya dapat melakukan deteksi dini, maka most of kanker ovarium tip khususnya tipe epitel itu 65% atau 85% datang pada stadium lanjut. Mohon maaf nih, bukan 3 tapi 2 dan 4. Yang kurasi rate-nya adalah 18%. Ketika kita berbicara, saya saja mengatakan how fight against ovarian cancer, nggak ada caranya, find it as soon as possible. Ya, jadi menemukan early stage atau localized ovarian cancer itu adalah akan berhubungan dengan meningkatkan survival daripada pasien, dan ini yang masih saya mau bagi pada obstetrik ginekologi non-onkologi. Bukan hanya dengan ultrasonografi saja, tapi mulai dari taking personal and family history, terutama yang berhubungan dengan hereditary gynecologic cancer, HGC ya, atau breast ovarian syndrome yang hubungannya BRCA mutasi 1-2 gitu ya, atau yang berhubungan dengan link syndrome, mismatch repair mutation, MSA, MSH, MLM mutation. Nah, pasien-pasien ini juga harus aware, begitu juga dengan seorang obstetrik ginekologi dan onkologi harus mampu untuk melakukan appropriate level suspicion pasien yang potensial memiliki sign dan simptom riwayat keluarga, dan dikombinasikan dengan temuan ultrasonografi apakah ada kecurigaan dapatan suatu tumor yang dicurigai keganasan. Tujuannya apa? Nah, kita kembalikan lagi pada kompetensi MRCOG. Apa sih kompetensi obstetrik ginekologi non-onkologi pada kanker ovarium? Cuma satu, kalau tahu ganas jangan dibuka, karena primary operation adalah akan mempengaruhi survival dari pasien. Ya, jadi ini cukup jelas banget bahwa untuk menegakkan diagnosis adalah kompetensi obstetrik ginekologi non-onkologi. Nah, ini kita lihat kanker ovarium kita nomor 2, walaupun menyedihkan kanker serviks kita nomor 1, ini masih tugas lagi buat kalian ya, karena kalau di luar negeri sudah hilang, sudah di bawah nomor 5, bahkan di bawah nomor 10. Ya, jadi tapi saya tidak akan berbicara tentang kanker serviks ya, ini ovarium. Dan lihat kita rata-rata datang pada stadium 2 dan 3, ya, stadium 2 dan 4. Berikutnya, bagaimana kita melakukan strategi untuk melakukan deteksi dini pada kanker ovarium ya. Jadi tentu saja nggak langsung periksa perut
Jangan lupa selalu dokter sedikit mengingatkan taking anamnesis adalah menjadi sangat penting, terutama yang berhubungan dengan penyakit keganasan yang diturunkan secara genetik. Ya, Mila, aku boleh turun naik ke lift sebentar nggak nih, a couple minutes? Mila? Boleh dok. Ya, Sebentar boleh, ya. dokter. Ini saya mohon maaf seperti biasa. Saya minta waktu untuk nadinya. Saya harus pakai masker dulu. Mohon maaf. Ini wasting time. Siapa? Oke. Terus kan resep tulangnya ada 2 versi. Ambil versi terakhir ya. Oh gitu. Yang ada lak-lak. Sip. Bilang cuma lak-lak. Turunin. Ada di kelas yang apa lagi ya? Kasih ada. Mana resepnya aja yang obatnya aja belum ambil. Iya. Ayo kita kepalanya ada 2 jam 13 ya. Oke, kita. Halo. Kedengaran nggak? Mila. Dek, kedengaran nggak? Kedengaran, dok. Izin dokter, kedengaran dok, jelas dok. Oke, mulai ya. Tolong kalau ada pertanyaan langsung ya, maksudnya supaya kita diskusinya lancar. Dan tolong dibuka semua supaya saya nggak ngomong seperti di radio. Ya, adik-adik PPDS, tolong videonya di-on-kan. Ya. AC dong, AC. Mbak AC mana Mbak AC. Makasih Mbak. Ayo kuliah. Ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi tadi kita mulai dari taking history, kemudian sign and symptom yang relevan, kemudian bagaimana ultrasonography finding kita, kemudian penggunaan tumor marker karena kita berbicara 75%, 70% yang terbanyak adalah tipe epitel, maka yang akan kita periksa adalah CA125. Saya nggak akan membicarakan tumor marker yang lain, mungkin nanti sedikit tentang germ cell. Kemudian presurgical diagnosis with scoring system apa yang akan kita gunakan. Develop diagnosis, ada 2 hal yang bisa kita kerjakan. Pertama adalah kita hanya mengamati based on morphology changing saja dari penemuan tumor ovarium berdasarkan ultrasonografi. Ya, jadi yang kedua, apakah kita akan mengkombinasikan presurgical diagnosis dengan temuan ultrasound morphology changing dan scoring system yang ada. Kita bahas dulu basic morphology changing of ultrasounds ovarian masses. Harus ada kesepakatan yang bersama, sekali lagi basic ultrasound ginekologi harus selesai di preservices untuk obstetrik ginekologi. Ya, jadi tidak ada namanya kata-kata harus mengikuti kursus dasar
ultrasonografi ginekologi enggak. Ini harus sudah selesai di pre-services. Oleh karena itu bagaimana melakukan interpretasi harus seragam dan kita menggunakan kriteria internasional. Baik dimulai dengan apa yang disebut dengan kista unilokuler. Kista unilokuler adalah kista tanpa septum atau bagian padat. Jadi gambarannya akan seperti ini. Kalau kita melihat nih, bisa melihat panahnya saya nggak? Halo? Nggak usah semuanya, satu orang aja siapa nih, jangan semuanya bersuara ya. Jadi kalau namanya kista unilokuler, jadi kalau kalian menemukan kista yang seperti ini, maka kamu akan menulisnya ini adalah unilokuler cyst atau kista unilokuler ya. Nah sementara ini bukan maksudnya multilokuler, kenapa? Karena dia terputus. Ya bisa paham ya, jangan bilang ini adalah multilokuler ya, karena dia terputus di sini, ini adalah septum. Kemudian ini yang disebut namanya kista multilokuler. Kista multilokuler adalah kista dengan at least one septum yang tidak terputus dengan atau tanpa solid komponen atau papillary projection. Ya, dia bisa multilokuler, bisa one locus, bisa multiple locus ya. Dengan atau tanpa bagian padat atau papillary projection, ini yang kita sebut namanya kista multilokuler. Tapi kalau kista multilokuler ya tentu saja tanpa bagian padat ya. Jadi hanya kista dengan beberapa multilokuler. Kemudian yang disebut namanya solid tumor adalah tumor dengan 80% bagian padat, bisa dengan atau tanpa kista. Jadi walaupun dia ada bagian kistik di dalamnya, tapi kalau kita lihat 80%-nya adalah bagian padat, maka kita mengatakan itu adalah kista padat. Tumor ovarium padat. Ya, atau solid tumor, ya. Jadi walaupun kita lihat wah ada kistik nih, bukan kistik dengan bagian padat, tapi ini adalah tumor ovarium padat dengan bagian kistik. Sampai sini jelas ya. Kemudian yang disebut namanya kista unilokuler dengan bagian padat adalah tadi kista unilokuler. Kemudian kita dapatkan solid komponen atau at least satu papillary structure yang ada di kistanya. Ya, kita melihat ya tuh unilokuler cyst dengan satu bagian papillary projections atau dengan satu bagian besar padat atau dengan multiple papillary projectionnya. Ini harus diperhatikan karena ini juga akan menjadi bagian yang akan kita hitung. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Kemudian ini adalah kista multilokuler dengan bagian padat. Tadi kita sudah sepakat yang disebut namanya kista multilokuler, at least ada satu septum yang tidak terputus. Nah ini kita menemukan ada bagian padat atau at least satu papillary projection. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Nah untuk cystic content sendiri, kita sudah harus punya kesepakatan juga nih, bagaimana kita mendescribe si cystic content tadi. Ya, jadi bagaimana kita akan melakukan describe dari cystic content tadi. Ini yang disebut namanya anechoic. Kita lihat nih biasanya pada kista folikel atau kista fungsional atau kista serosum ya. Khas banget dia ada gambaran PAC atau yang kita sebut namanya posterior acoustic enhancement di sini bagian putih menyengat di bawah ya. Kemudian ini unilokuler bahasanya dengan ground glass appearance. Ini biasanya pada kista dermoid atau endometriosis maksudnya. Kemudian ini unilokuler dengan low level appearance. Ini biasanya pada kista mucinous. Ya. Sementara pada hemorrhagic gambarnya adalah seperti ini. Ya. Dia bisa terpecah-pecah, bisa terkumpul pada bagian yang di bawah. Kita pakai USG biasanya begini ya, kebalik sebenarnya, nggak ada vagina di atas ya. Kalau ada yang mau tanya langsung ya Dek ya. Kayak. Nah kemudian mixed cystic content ya. Kalau mixed cystic content, kita lihat ini adalah mixed content. Dia ada hyper dan hypoechoic dengan gambaran acoustic shadow. Ini khas banget untuk apa ini? Ada yang bisa jawab? Ayo langsung jawab aja. Ini khas? Izin dermoid, Dok. Iya, ini khas untuk dermoid ya. Ini khas untuk dermoid. Good. Ini mixed fat fluid level.
Kemudian ini mixed abscess nih, dia multilobulated ya, multilobulated, kemudian dengan gambaran mixed hyper dan hyperechoic. Tapi kalau menemukan begini biasanya disesuaikan juga dengan dapatan klinis, pasiennya demam dengan atau tambah peningkatan leukosit, kemudian ada lower abdominal pain ya. Kalau kamu mendapatkan demam dengan lower abdominal pain, kemudian gambarannya seperti ini adalah yang disebut namanya ovarium, tumbuh ovarial abscess. Nah, bagaimana menilai irregularitas daripada suatu tumor atau kista? Kalau dia kistik, sekali lagi kalau dia kistik, yang kita nilai adalah internal wall-nya. Internal wall ya, internal wall ini yang disebut namanya smooth. Jadi walaupun begini, tapi ini adalah smooth. Yang disebut irregular adalah internal wall atau bagian dalam. Sementara kalau tumor ovarium padat, yang kita lihat irregularitasnya adalah outer wall. Ya, jadi sekali lagi kalau kista yang kita lihat smooth-nya ini bukan jadi irregular enggak, ya. Internal wall-nya yang kita lihat. Tapi kalau kista padat, tumor padat yang kita lihat outer wall-nya. Nah, di sini jelas ya. Nah, untuk yang disebut namanya papillary bulge itu apabila dia diameternya lebih atau sama dengan 3 mili. Kalau kurang dari 3 mili kita nggak bilang itu bagian padat atau papillary projection, tapi kita hanya bilang itu irregularitas. Sehingga IOTA definition yang kita pakai ya, supaya kita standarnya sama lah ya. Jadi kalau mendescribe kan namanya memeriksa, kemudian harus bisa mendescribe ya. Jadi yang disebut namanya solid component itu strukturnya, ekogenesitasnya biasanya sesuai dengan jaringan yang sekitarnya. Tapi perlu diperhatikan tadi yang Genicity, ada gambaran white ball atau Rokitansky. Itu dari dermoid, itu tidak kita akan solid tissue. Jadi jangan pernah mengatakan lagi kista dengan bagian padat curiga adalah dermoid karena white ball ataupun Rokitansky sign itu bukan merupakan suatu bagian padat. Ya, jadi itu. Kemudian blood clots ataupun musin juga tidak merupakan bagian padat. Kemudian protrusion lebih atau daripada 3 itu baru kita sebut namanya papillary projection. Ya, count as a solid component. Kurang dari 3 kita hanya bilang irregularitas. Irregularitas sekali lagi saya ingatkan kalau kista yang dinilai adalah internal wall-nya, tapi kalau tumor padat yang kita nilai adalah outer contour daripada tumor bagian padat. Kemudian namanya ascites itu adalah cairan di luar cavum Douglas. Kalau kalian menemukan ascites di dalam cavum Douglas, kita nggak bilang itu adalah ascites, itu adalah normal condition. Ya, jadi kita mengatakan ascites hanyalah pada cairan yang berada di luar cavum Douglas. Jelas ya? Nah, untuk vascularity score-nya, kita bisa pakai color Doppler, kita bisa pakai power Doppler, dia lebih more sensitif. PRF-nya kita pasang 0,3, kalau abdominal itu biasanya lebih tinggi lagi. Kemudian velocity scale-nya 36 cm per second, balance-nya 220, kemudian kita adjust Doppler gain-nya itu just below artifact level. Jadi kita gain-nya kita mainkan sampai di bawah artifact level. Jadi kalau di atas artifact level nanti banyak artefak kita tidak bisa melihat dengan baik. Kemudian interpretasinya sangat mudah banget. Kalau tidak ada gambaran vaskularisasi kita nilai 1. Kalau ada mild kita bilang minimal flow itu 2. Kalau dia moderate vaskularisasinya kita bilang 3. Kalau dia banyak atau severe atau strong kita bilang 4. Jadi hanya seperti itu. Kita tidak lagi menilai resisten indeksnya lagi ya, mungkin nggak semuanya bisa, jadi sangat mudah sekali. Ini nggak ada vaskularisasi, tulis saja vascular score 1. Ada mild, ini 2. Moderate kita tulis 3, kalau severe atau banyak itu 4. Tadi tentang basic morphologic changing kesepakatan internasional. Sekarang pre-surgical diagnosis with ultrasound morphologic changing yang kita kombinasikan dengan scoring system. Tujuannya cuma satu, bedain jinak apa ganas. Kembali lagi kompetensinya. Kalau ganas jangan dibuka, jangan diutak-atik karena first operation akan mempengaruhi survival. Ya. Nah, type of scoring itu banyak banget. Ada yang hanya memakai ultrasonografi saja, ada yang mengkombinasikan antara ultrasonografi dengan tumor marker.
Yang memakai ultrasonografi saja itu ada Sason, ada Depries, ada Alcazar, ada Ferazi, dan saat ini yang sedang booming yang akan kita bicarakan adalah Iota Simple-Rules. Nah, kemudian ada yang mengkombinasikan antara ultrasonografi dengan tumor marker. Nah, ada yang iota-iotanya isi descriptor dan Agnex model. Kemudian ada RMI yang mungkin adik-adik sudah terbiasa memakai selama ini. Kemudian jangan lupa Bapak kita skor keganasan Gatot Purwoto ya, jangan dilupakan. Ya, kemudian ada yang Roma pakai H4 ya, yang akan kita bicarakan. Saat ini saya hanya akan konsentrasi pada iota bagaimana kita melakukan penilaian isi descriptor, simple rules, Agnex model. Apakah bisa kita langsung Agnex model? Apakah kita harus step by step? Nanti kita akan bahas. Sebelum jump to conclusion mana yang akan kita pakai, saya akan bahas step by step-nya dulu, di mana belajar itu step by step. Kalau orang yang udah jago bisa jump, mau pakai Agnexal model, kayak mau pakai kemampuannya dia yang sudah berpuluh-puluh tahun melakukan 1000 ultrasound. Jadi dikatakan orang yang ahli dalam melakukan ultrasonografi kalau sudah melakukan 1000 ultrasound, tapi melakukan 1000 ultrasound kadang kita bisa miss dan sometimes we don't learn something. Ya, jadi yang penting bagaimana kita mendeskripsikan dengan baik dan benar. Ultrasound untuk massa di Agnesa ini Agnesa itu sebenarnya bisa ovarium, bisa tuba. Bagaimana kalau bukan massa ovarium atau tuba? Ya jangan pakai iota gitu. Misalkan para ovariensis, kita ngeliat ovariumnya normal, tubanya normal, jangan memaksakan pakai iota. Atau kita melihat fibroid yang pedunculated, ovariumnya kanan kiri normal, ya jangan pakai iota ya. Jadi ini khusus untuk Agnesa mesh. Tapi kita sepakat saya akan membahas pada yang ovarium ya. Tujuannya cuma satu, bedain jinak atau ganas. Ini simple cis atau bukan gitu ya. Jangan sampai seperti radiologi, semua kista folikel dibilangnya kista. Pasiennya jadi langsung panik attack, kemudian langsung nggak bisa tidur. Atau dokter opsinnya bermain dengan simple cis di laparoskopi atau bahkan dilakukan robotik. Nah, itu kejahatan ya. Kemudian apakah ini simple cis, apakah ini kompleks cis, bisa nggak sih kita mendevelop diagnosis menjadi lebih baik dan lebih memberikan kemaknaan klinis. Nah, jadi first step-nya adalah saya langsung masuk iota Agnex model ya, tapi yang pertama harus kita bisa lakukan adalah first step-nya kita lihat apakah dia memenuhi kriteria iota isi descriptor atau tidak. Kenapa kita memakai isi descriptor? Karena pada certain abnormalities itu sebenarnya pattern-nya sangat obvious, 50% bisa dikenali. Apakah ini suatu endometrioma? Apakah ini benign cystic teratoma atau dermoid? Tadi kan baru diomongin gini, baru dikasih gambarnya aja tadi siapa tuh titik kayaknya suaranya keras, langsung tahu itu stroke gitu ya. Kemudian apakah ini simple cyst atau cyst adenoma, apakah ini functional cyst atau hemorrhagic cyst, apakah ini kista ganas dengan ascites. Itu sangat mudah, 50% kita sudah bisa recognize. Oleh karena itu, ketika kita menemukan suatu massa di daerah Agnesa, use isi descriptor terlebih dulu. Ya, ini bisa kalian baca nanti term and definition measurement-nya. Jadi di sini kalau kita melihat, bisa melihat panah saya, dia ada komponen benign, ada BD1, BD2, BD3, dan BD4. Sementara komponen malignannya ada MD1 dan MD2. Untuk BD1 kita tadi lihat, ini hanya untuk yang perimenopause. Premenopause ya, bukan yang menopause. Dan penggunaan daripada iota ini harus benar-benar sesuai, tidak bisa lebih dan kurang. Contohnya, ini unilocular cyst dengan gambaran ground glass appearance ya, seperti itu. Tadi kita sudah sepakat ini adalah suatu endometriosis. Ingat ini usianya premenopause. Kalau pada usia yang sudah menopause 55 tahun didapatkan unilocular cyst dengan gambaran ground glass appearance, nggak bisa kita masukkan pada isi descriptor. Maka kita akan lanjut pada step berikutnya. Sampai sini paham ya? Paham nggak? Jelas? Paham, Dok.
Paham, dokter? Paham ya. Jadi harus fulfill banget kriterianya. Kemudian ini tadi yang sudah kita bahas, unilocular tumor with mixed echogenicity dengan adanya khas gambaran acoustic shadow. Ingat, premenopausal woman, kalau pada yang sudah menopause jangan dimasukkan pada B1 untuk isi B2 untuk isi deskriptor. Ya, ini suggestif, ini adalah benign daripada dermoides. BD3 unilocular tumor. Kita lihat nih, unilokuler, serus, ya, hipoekoik dengan gambaran posterior acoustic enhancement, ya, kurang dari 10 cm. Sugestinya ini adalah simple cyst atau cyst adenoma. Kalau lebih dari 10 cm atau usianya sudah lebih, kita tidak bisa masukkan lagi, ini menjadi suatu B3 untuk isi deskriptor. Kemudian ini adalah remaining unilocular tumor with regular walls. Ini biasanya bisa corpus luteum, bisa kista hemorrhagic, ya, ini yang kita sebut namanya BD4. Sementara untuk kriteria malignant, MD1-nya tumor dengan ascites dan at least moderate color Doppler blood flow in postmenopausal woman. Jadi kalau dapat gambaran seperti ini, usianya 45 tahun, nggak bisa kita masukkan. Karena kriterianya dia harus postmenopause. Maka kalau tidak bisa masuk, kita masuk ke step berikutnya. Atau usia lebih dari 50 tahun dengan CA125-nya lebih dari 100. Ya, ini kita akan ngomongin nanti bahasanya EDB1, isi deskriptor B1, isi deskriptor B3, isi deskriptor B4, isi deskriptor M1, isi deskriptor M2. Sampai sini jelas ya? Nah, bagaimana kalau tadi IOTA isi deskriptor nggak bisa kita aplikasikan? Unilocular ground glass usianya udah menopause, nggak bisa kita masuk gitu ya. Jadi masanya itu tidak bisa secara langsung kita recognize atau bisa kita recognize tapi tidak memenuhi kriteria lengkap dari isi deskriptor. Ya, maka baru kita masuk step kedua, yaitu kita pakai IOTA simple rules. Ya, jadi saya ulang lagi, 50% kelainan itu sudah bisa kita deskripsikan. Tadi BD1, BD2, BD3, BD4, M1 atau M2. Tapi kriterianya harus fulfill. Kalau kriterianya tidak fulfill, maka berikutnya akan kita pakai step kedua, yaitu kita mengaplikasikan IOTA simple rules. Ya, nah ini sudah di-develop sudah lama ya, perkembangannya juga udah sampai IOTA yang ke berapa ya sekarang ya, 7 atau 8 ya. Jadi simple rules ini adalah preoperative classification system untuk ovarian cancer. Dia kriterianya cuma ada 3. Apakah hanya terdapat 1 kriteria B saja yang kita sebut namanya benign? Apakah hanya terdapat kriteria M saja yang kita klasifikasikan sebagai malignant atau inkonklusif? Ada B tapi ada M, nggak bisa masuk di inkonklusif. Atau nggak masuk kriteria B, tidak masuk kriteria M, maka kita masukkan pada inkonklusif. Ya, jadi simple Truston based rule for the diagnosis of ovarian cancer nih, Timmerman nih orang yang paling jago kayaknya di USG ya. Kita lihat bahwa untuk IOTA simple rules juga sebenarnya kalau tadi 50% tumor tuh bisa recognize gitu ya, patternnya bisa di-recognize. Nah, kalau untuk simple rules itu 75% sebenarnya masa itu bisa kita karakteristikkan apakah ini kecurigaannya jinak atau ganas. Ya, jadi sudah bisa kita terminologinya unilokuler, unilokuler solid, multilokuler, multilokuler solid, or solid. Jangan lupa tadi ya kriteria yang sudah kita pakai jelaskan sebelumnya. Kemudian cystic content-nya apakah anechoic, low level, ground glass, hemorrhagic atau mixed content, solid material, vascularity score 1, 2, 3, 4, apakah ada acoustic shadow, apakah ada ascites di luar Cahum Douglas.
Nah, ini untuk simple rules, features untuk benign mass ya. Jadi massa diklasifikasikan sebagai benign kalau dia at least ada satu atau lebih tanpa ada kriteria M atau kriteria M malignan. Jadi B1 unilokular cyst. Tadi unilokular cyst diisi deskriptor tapi usianya misalkan sudah menopause gitu ya, maka kita masukkan pada unilokular cyst pada simple rules B1. Tadi EDB1, kalau ini SRB1. Kemudian adanya solid components dengan larger diameternya kurang dari 7 gitu. Jadi ada papillary projections tapi dia kurang dari 7 mili. Nah, itu kita masukkan pada SRB2, unilokular dengan papillary projection tapi diameternya kurang dari 7. Aduh, echoing, boleh dimatikan yang enggak ini. Di-mute Tolong yang dong. lain di-mute dong. Di-mute dong, di-mute dong. Tolong di-mute. Di-mute ya, oke. BD3, ada keberadaan acoustic shadow. Nah, ini kalau ada acoustic shadow ini biasanya kemungkinannya adalah jinak. Kita tulisnya SRB3 gitu ya. Biasanya describe-nya misalkan unilokular dengan mixed echogenicity dengan gambaran acoustic shadow. Nah, itu kesimpulannya adalah simple rules B3. Atau multilokular. Tapi ingat, larger diameternya kurang dari 100. Kalau ada smooth multilokular tumor, diameternya 150, nggak bisa kita masukkan pada B4. Jadi harus precise. Ya, bisa paham ya. Kemudian no blood flow atau color score-nya, vascular score-nya adalah 1. Ini adalah komponen dari dia sangat mudah sekali untuk dihafalkan. Nanti bawa ke PA, di print aja ke daerah, dibawa mudah sekali. Ya, jadi kalau ada ini, maka kita berhenti, nggak perlu kita masuk di iota Agnex model, berhenti di P9. Kemudian yang untuk komponen M, apabila ada satu komponen M tanpa ada komponen B. Ya, jadi tidak boleh ada komponen B. Misal irregular solid tumor. Nah, kalau tadi kita ngomong solid tumor, maka yang kita lihat irregularitasnya adalah outer contour, bukan inner wall-nya. Ya, jadi hati-hati, nanti kadang suka salah. Fibroma itu kan reguler ya, dimasukkan di sini langsung ganas. Nah, itu harus hati-hati. Biasanya kayak gini, diskerminoma, ya, kemudian granulosa sel tumor gitu ya. Ini kita bilang SRM1. Halo. Makin banyak produksinya. Tapi kalau Tolong di-mute, Dek. Tolong di-mute. Kemudian M2 present of ascites. Tadi ingat ya, ascites di luar cavum douglasii. Kalau ada di cavum douglasii tidak. Kalau pakai abdomen paling minimal kalian bisa lihat di Morrison pouch atau hepatorenal flexure. Kemudian at least ada 4 papillary structure. Ya, at least 4 papillary structure ya. 1 2 3 4, maka kita masukkan pada M3. M4 irregular multilokular solid tumor dengan larger diameter lebih dari 100. Ya, jadi kalau tadi ada irregular multilokular, ada bagian padat, diameternya harus lebih dari 100. Kalau irregular multilokular solid, diameternya 90, nggak bisa kita masukkan di M4, maka nanti akan masuknya pada inkonklusif. Ya, jadi ini harus benar-benar rules-nya dipenuhin. Nah, ini color score-nya juga 4, bukan 2 dan 3 gitu ya. Jadi kalau 2 dan 3 misalkan ada 2 dan 3 jangan dipaksakan masuk di M5. Sampai sini paham ya? Sudah cukup jelas belum nih untuk simple rules? Sudah ya? Jadi rules pertama one or more M features unpresent, nggak ada faktor B. Kita klasifikasi sebagai malignan. Nggak usah kita masukkan di iota Agnex model. Tidak usah, bukannya tidak boleh. Mau dimasukkan boleh, nanti kita akan lihat. Jadi kalau memang kita sudah masukkan di M, ya kita sebut ya adalah M. Kemudian rule 2, kalau ada satu faktor B tanpa ada faktor M, maka kita klasifikasikan sebagai B9. Nggak usah kita paksakan masuk di iota Agnex model gitu ya. Bukannya tidak boleh ya, tapi tidak perlu gitu ya. Kalau kepentingannya hanya untuk membedakan ini adalah jinak atau ganas, lain nanti berhubungan dengan manajemen.
Rule 3, apabila ada faktor M tapi ada faktor B atau nggak ada M-nya, nggak ada B-nya, maka kita sebut namanya inconclusive. Ya. Nah, kalau kita masuk di inconclusive, maka berikutnya second stage test is recommended. Ya, either kalian akan mengirimkan pada orang yang sangat ahli untuk melakukan ultrasonografi, atau kalian masuk step berikutnya, yaitu yang kita sebut namanya IOTA-ACNEX model. Oke. Ya, jadi ini berhubungan dengan sistem perujukan. Untuk hal ini, mohon maaf, menurut saya adalah kompetensi obstetrik ginekologi non-onkologi. Ya, pre-services sudah harus bisa. Jangan mau disuruh sekolah lagi. Ya, jadi ini sudah diteliti ya. Kenapa sih ini kok dibilangin benign? Ini kalau ada ascites, kenapa sih kecenderungannya ganas? Nah, itu sudah mereka lakukan penelitian. Ya, sudah ada predictive value-nya, bahkan sudah banyak meta-analysis dan systematic review-nya. Nah, kalau inconclusive ya, jadi in some cases no benign or malignant feature, atau ada benign atau ada malignant, maka second stage-nya refer to an expert. Jadi kirim ke dokter Arya, gitu, atau dokter Yudit, gitu, atau dokter Yudi, gitu ya, atau dokter Andi Dharma Putra, gitu. Atau kita pakai algoritma lain, bisa pakai LR2 atau ACNEX model, yang pada hal ini saya akan membahas adalah ACNEX model. Ya. Pada kasus yang inkonklusif, akan lebih aman kita menata laksana atau mengimagekan kemungkinan ganas sampai terbukti tidak. Ya, jadi itu yang harus menjadi pegangan. Oke, tadi isi deskriptor, kalau sudah masuk di isi deskriptor kita berhenti, nggak usah dipaksain masuk, udah endometriosis dimasukin lagi di IOTA-ACNEX model, nggak perlu. Kalau sudah berhenti di isi deskriptor, maka berhenti di isi deskriptor. Isi deskriptor tidak bisa kita deskripsikan atau tidak fulfill, maka kita masuk di second step-nya, yaitu simple rules. Kalau sudah masuk di B, berhenti di B. Kalau sudah masuk di M, berhenti di M. Nggak bisa di B, nggak bisa di M, atau both B dan M, maka berikutnya adalah kita mengaplikasikan IOTA-ACNEX model. Nah, komponen-komponen yang saya sudah jelaskan itu adalah yang harus kalian cari dan harus dicatat. Ya, jadi karena itu yang sangat diperlukan lagi, terutama kalau kita memakai IOTA-ACNEX model. Sebenarnya sangat simpel banget, kita nggak butuh volume, kita tidak butuh resistensi indeks. Jadi tolong diingat saja apa saja yang harus kalian lihat dan harus dicantumkan untuk bisa mendapatkan hasil IOTA-ACNEX model. Satu adalah usia, jangan sampai salah usia, kemudian apakah berada dari onkologi center apa enggak. Pertimbangannya kalau dari onkologi center, karena biasa menangani kasus keganasan biasanya more accurate ya dalam menata laksananya atau menegakkan diagnosis dengan ultrasonografinya. Kemudian CA125 ini sebenarnya opsional. Kenapa sih opsional? Karena ada false positif pada endometriosis. Nah, itu kadang kita akan bisa menyebabkan atau pada borderline yang sudah permakna, di mana dia sudah nempel di peritoneum sehingga mengaktifasi reaksi peritoneum, sehingga CA125-nya tinggi, padahal dia adalah borderline ya. Sehingga di sini memang pernah saya tanyakan, padahal 125 itu kan hanya untuk epitelial, tapi ya nggak apa-apa, mau dipakai boleh, nggak dipakai nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat tidak ada terlalu perbedaan bermakna ya. Ini hanya untuk help differentiate apakah ini stadium 2, 3, 4 atau sudah metastasis ya. Dokter Kemudian Anggi, berikutnya dalam Dokter Anggi mungkin bisa dipersingkat, Dok, biar ada waktu untuk diskusi hampir jam 9. ya. Oke, kemudian maksimum diameter lesion, kemudian maksimum diameter of large solid part, kemudian more than 10 lectures, number of population, adanya acoustic shadow atau tidak, adanya ascites atau tidak, ya. Nah, kemudian ini bagaimana mengukur lesinya, ini diameter yang terbesar, kemudian bagaimana mengukur diameter terbesar dari solid komponen, ya, jadi sangat mudah banget, saya nggak butuh volume, jadi kalau kalian tidak ada punya volume atau, volume itu paling gampang, panjang kali lebar kali tinggi kali 0,53, tapi kita nggak perlu, yang penting diameter terbesar dari kistanya, diameter terbesar dari bagian padatnya, number of multilocular, ya, nih, oh kok nggak bisa nyala di sini videoku. How come? Mungkin original filenya tidak
satu folder. Enggak, nulisnya sih sudah. Atau punya kamu, Le, coba dilihat. Nanti langsung ganti screenshot dari kamu. Karena ini banyak video, sayang kalau enggak. Kemudian number of population, ya, number of population kita hitung. Kamu bisa nyala enggak? Ini banyak yang aku sudah rubah sebenarnya. Number of population, ya, papillary projection tadi lebih dari 3 cm, papillary projection kita sebut namanya solid tumor. Nah, kita mengatakan 2 papillary projection kalau indentasinya antara satu papil dengan papil lebih dari 50%, ya. Ingat itu ya. Nah, ini tadi kita bilang namanya 2, kalau enggak lebih dari 50% kita hitung dia sebagai 1. Jalan nggak punya kamu? Oke, pakai punya kamu aja yuk. Switch masuk di ini. Ada? Belum ada. Mila, aku ganti dari tempatnya si Leo ya, nih. Nah, ini acoustic shadow. Cepet, Le. Masuk. Ini adalah gambaran acoustic shadow. Aduh, ini harus ada gambar. Sorry, Mila. Ini kenapa I don't know. Harusnya tadi sih jalan ya. Ya, sebentar ya. Kalau nggak jalan nggak oke banget. Udah terisi, udah bener ya. Ya, ini ada gambaran acoustic shadow. Nanti kita akan lihat kalau dari si Le udah masuk. Hai, Le. Mil, terima dong. Mila. Halo dok ya. Aku ganti laptop. Punya aku nggak tahu ini hang. Bagaimana dokter? Leo mau masuk bisa nggak? Dari laptopnya Leo atau harus diundang dulu sama Mila? Bukan saya dok, hostnya. Bisa nggak deh supaya Leo bisa share screen? Dokter Anggi, ini Vita, dok. Vita ya. Dokter Anggi, stop screen sharing dulu. Iya. Terus Aku Leonya masuk. Terus Leo Iya. masuk ke dalam Zoom. Terus nanti Iya. dia yang share screen. Aku matiin Zoom-ku dulu. Kalau nggak ada kamu tuh, itu kamu bikin repeat itu, ini lagi mau ngomong. Dokter Anggi jangan keluar, dok. Halo, udah kelihatan belum? Udah, dok. Udah kelihatan. Oke ya, jadi ini yang kita sebut namanya acoustic shadow. Lihat nih, kayaknya ganas, tapi lihat nih, bisa ngeliat nggak nih acoustic shadow-nya? Ya, ini sangat jelas banget ya. Ini yang kita sebut namanya acoustic shadow. Ya. Oke, kemudian ini yang kita sebut namanya ascites. Ya, ascites, ini hepar. Nih ya, ascites. Nih kita lihat hepar, lihat ada multiple nodule. Sebenarnya kalian tuh ultrasonografi, USG itu adalah alat kalian ya. Nah ini kita melihat comparison model antara B or M ya dibandingkan dengan expert. Sebenarnya sensitivitas dan spesifitasnya untuk iota acnex ini tidak berbeda jauh ya. Mungkin spesifitasnya ya sedikit lebih tinggi untuk yang ini ya, tapi tidak berbeda bermakna sebenarnya. Kalau kita lihat ya. Dan kalau kita lihat cut off point-nya nanti yang kita pakai untuk iota acnex model ini adalah berapa sih cut off point-nya? Kalau kita lihat bahwa yang 10, nah, 10 ini 10%, kalau kita lihat 10% malignancy, maka dia akan memberikan sensitivitas dan spesifitas yang lebih baik dibandingkan cut off point 3%, 5%, dan 19%. Nanti kita akan lihat ya. Nah ini udah ada sistematika review-nya, kita lihat bahwa
Untuk iota apnex itu memang lebih superior, ya hampir sama dengan Citrus, tapi lebih superior dibandingkan dengan LR2 yang sebelumnya yang saya nggak akan bahas, dan RMI yang paling rendah nih di sini ya. Jadi kita simpulkan maka yang kita pakai adalah iota apnex model. Jadi bagaimana aplikasinya tadi yang sudah saya sebutkan, tolong dimasukkan apa saja. Nah nanti kita akan Nah, ini dia orangnya. ya, jadi kita akan bisa melihat kemungkinan resikonya jinak. Yang penting adalah nanti relatif risk-nya. Ya, relatif risk-nya juga harus kita ini kan. Nah, ini common pathology finding. Ya, kalau kita lihat ini ya, sebenarnya sih ada waktu tebak-tebakan, tapi karena nggak ada tebak-tebakan, jadi saya langsung buka aja. Ini adalah usia 45 tahun, regular unilocular cyst, ground glass echogenicity, minor shadowing of posterior acoustic enhancement. Ini disebut apa? Masuknya di mana? Bisa nggak masuk di isi deskriptor? Bisa masuk pada kriteria isi deskriptor B1. Maka ini akan berhenti pada isi deskriptor B1. Nggak perlu kalian masukkan pada iota apnex model. Ya, jelas ya. Kemudian ini apa? Usia 46 tahun, unilocular cyst, mixed echogenicity, ada solid material. Ingat ya tadi white ball, instansi itu satu komponen badan. Maka ini kita masukkan isi deskriptor B1 tidak, B2. Ya, jadi ini sebagai kesimpulan adalah suatu unilocular tumor with mixed echogenicity dan shadow pada woman. Conclusionnya iota ED B2 relevan dengan dermatitis. Jadi kayak gitu kita melakukan interpretasinya. Ini usia 66 tahun, irregular solid, tumor, ada papillation, ada ascites, moderate vascular, ya. Maka ini kalau kita lihat dia masuk pada MD1, maka berhenti pada conclusion iota isi deskriptor M1. Ini Sudah jam 9, Dok. tahun multilokuler lebih dari 10 locules kita bisa lihat nih ya, bagus. Kemudian radius diameternya 98 mili, no solid materials, regular cyst wall, minor vascularity with moderate shadowing, ya. Masuk tidak diisi deskriptor? Dia tidak masuk karena isi deskriptor hanya untuk unilokuler. Udah jelas tidak masuk. Sekarang kita lihat masuk tidak di B1, tidak, B2 tidak, B3 tidak, dia masuk di B4. Tidak, ini juga tidak, M1, 2, 3, 4. Maka sebagai kesimpulan ini adalah iota SRB4. Nah, ini koresponden hasil PA-nya dia mucinosis adenoma. Ya. Berikutnya, nyonya 46 tahun, irregular solid mass. Ini kok nggak jalan. Oke. Ya, strong vascular. Strong vascularnya kok nggak ditunjukin ya. Harusnya muncul. Oke. Dokter, ini waktunya sebetulnya sudah habis. Irregular. Ya, ada recording kita ya. lihat tepinya bordernya irregular, ya, strong vascularization. Ini gagal menampilkan vaskularisasinya, tapi begitulah. Tentu saja isi deskriptor nggak masuk karena dia hanya untuk unilokuler. Kemudian kita lihat B tidak, dia masuk di simple rules M1. Nah, ya, dan strong vascular harusnya masuk di M5 nih, kurang ya. Jadi kesimpulannya M1, M5, maka conclusion iota simple rules M1 dan M5. Jadi jawabannya kayak gitu. Jadi sangat mudah sekali. Ini nyonya 49 tahun, irregular mass ya. Solid nih ya, ada ascites, ada acoustic shadow. Ada radius diameternya 95 mili, vascular score-nya 3 ya. Ini udah jelas tidak masuk. Ini juga tidak karena usianya masih 49. B1, B2, B3, ada dia. Ada papillary projections. Kemudian M4 tidak. B1, B2, B3, iya, ada acoustic shadow, sorry. Ada acoustic shadow, ini saya salah ya. Jadi B1, B2, B3-nya ada acoustic shadow, multilocular, no blood flow tidak. Kemudian dia tadi irregular solid mass.
present ascites, papillar tidak, multilocular dengan solid tidak, very strong blood flow tidak. Jadi kesimpulannya pada pasien ini ada simple rules B3, M1, M2, maka dia kita sebut inkonklusif. Nah, inkonklusif ini harus refer expert atau bisa pakai IOTA-ACNEX model. Dari IOTA-ACNEX modelnya kita bisa melihat bahwa kemungkinannya dia adalah kecenderungannya adalah ganas, ya ini ganas 5 dengan relatif risknya 5,8. Jadi tapi hal ini sedikit lagi Mila, sedikit lagi, 5 menit lagi. Iya. Mila, tadi yang saya sebutkan tuh Ya, jadi pertanyaan siapa yang harus mengerjakan, bagaimana koordinasinya dengan manajemen tata laksana itu tidak dijelaskan. Oleh karena itu dikembangkan lagi yang disebut namanya ORAT score ya, Ovarian Apnea Reporting and Data System. Ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi diskrepensi antara IOTA-ACNEX model yang tidak bisa mendesain manajemennya bagaimana. Nah, ORATS ini bridging the limitation IOTA-ACNEX model ya, nanti bisa dibaca. Jadi kalau normal ovary dia cuma pakai isi descriptor. Jadi simple rules-nya dia akan langsung masuk di IOTA-ACNEX model. Kalau normal ORATS 1 ya, kalau klasik benign tadi ORATS 2. Nah, kita pakai tadi ganas itu 10% ya, tadi ya yang sudah saya jelaskan ya. Nah, kalau udah di atas 10% sampai 50%, ORATS 4 intermediate risk ini 50-100%, ORAT risk-nya adalah tinggi, maka ini berhubungan dengan siapa yang mengerjakan ya. Jadi kalau misalkan dia ORATS 1 dan 2 itu bisa ginekologi. Kalau yang ORATS 4 dan 5, maka yang mengerjakan adalah gynecologist. Jadi ini adalah algoritmnya, ultrasound morphologics-nya ya. Kalau misalkan ORATS 1 dan 2, ini bisa conservative management, kemudian atau surgical management and general gynecologist. Kalau 4 dan 5, ini harus refer di gynecologist. Nanti bisa dipelajari lagi ini ya, sangat mudah. Kalau malignant germ cell ya harus ditambahkan beberapa yang sesuai tumor markernya ya, silakan yang dibaca. Ini case stimulation, ini multilocular. Nah, kayaknya nggak ada waktu lagi, kita langsung ke kesimpulan saja daripada Mila. Nah, ini nanti bisa dibagi lah ya. Ini yang akan masuknya pada KIRAJ 4. Refer gynecology oncologist. Oleh karena itu sebagai conclusion, stage approach untuk melakukan evaluasi patologi persistent acnasal mass, pertama, lihat dulu bisa masuk nggak di isi descriptor. Ya, 46-50% bisa dibedakan. Kalau tidak bisa, kita masuk pada simple rules, 75% bisa dibedakan apakah jinak apapun ganas, 34 sih. Kemudian kalau inkonklusif, maka kita apakah kita mau refer ke yang lebih expert atau kita masuk pada IOTA-ACNEX model ya. Jadi ini conclusionnya. When you see an acnasal mass, use IOTA terminology to develop and record, jangan lupa pattern recognition, isi descriptor. 50% masses bisa dibedakan dari patternnya. Kalau patternnya unrecognized, gunakan simple rules. 75% bisa dibedakan benign atau malignant. Kalau nggak bisa dibedakan benign atau malignant, atau yang kita sebut namanya inkonklusif, kita bisa refer atau pakai IOTA-ACNEX model. Manage all inconclusive case as a malignant. Jadi simple rules cannot replace training and experience in ultrasonography. Kalau kalian nggak punya apa-apa dan hanya punya USG yang sangat jelek banget, maka yang dipakai adalah Saxon dan The Prius. Dan kalau untuk tata laksana, maka kita memakainya KIRAJ ya. Itu KIRAJ itu ultrasound risk classification dan manajemen daripada tumor ovarium. Terima kasih Mila. Terima kasih Dr. Anggi atas presentasinya yang sangat lengkap. Sayang waktu kita sudah habis karena hari ini ada ronde besar, Dok. Jadi adik-adik mungkin harus segera meninggalkan acara ini untuk mengikuti ronde besar dari KADEP. Tapi nanti mungkin ketika ada acara PAUGI kita bisa bikin session pertanyaan dengan Dr. Anggi. Saya akan mengarrange suatu kuliah buat adik-adik sekalian kalau ada waktu ketika rapat. Tapi satu pertanyaan mungkin boleh ya, Dok? Satu aja. Boleh, silakan. Ada nggak? Ya, dokter izin bertanya, Dokter Rehan, Dok. Siapa? Silakan Rehan. Rehan, Dokter. Rehan, yang keras Rehan suaranya.
Ya dok, izin sekarang terdengar dok. Sudah, Rehan, silakan. Ya dok, izin dok, tadi dokter sempat ceritakan untuk simple rules dan dilanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya bisa dengan IOTA Next dok. Nah, salah satu komponen dari simple rules kan dikatakan untuk yang komponen B9-nya dengan gambaran acoustic shadow dokter. Sementara di slide berikutnya kan dokter sempat beritahukan juga untuk acoustic shadow bisa ditemukan juga dalam kondisi malignansi dok. Nah, kira-kira kalau kita cuma melihat dari komponen acoustic shadow-nya saja dok, kira-kira apakah ada karakteristik khusus dok untuk gambaran acoustic shadow yang lebih mengarah ke malignansi dok? Aku nggak bisa ngedengar jelas, Rehan. Mila bisa dibantu pertanyaannya Dok. Rehan tadi apa? Ya, Anggi, betul. Acoustic shadow tadi kan termasuk salah satu yang untuk easy descriptor. Nah, tetap juga menjelaskan bahwa acoustic shadow itu juga bisa masuk ke dalam malignancy. Jadi Rehan menanyakan bagaimana membedakannya. Begitu ya, Rehan? Halo? Iya dok, mungkin kira-kira untuk acoustic shadow yang mengarah ke yang kita bisa curigai ke malignansi, apakah ada karakteristik khususnya dokter? Rata-rata acoustic shadow itu benign biasanya. Karena acoustic shadow itu biasanya gambaran abses, gambaran calcification, biasanya pada dermoid gitu ya. Sehingga kalau kamu menemukan, nggak ada sih mana acoustic shadow yang jinak apa ganas. Cuma gini, di sini cuma mengatakan bahwa look alike, kamu bilang, oh ini kayaknya udah pasti banget nih ganas masuk di M misalkan, komponen M. Tapi kamu ngeliat ada acoustic shadow. Maka ada komponen M, misalkan solid dengan irregular, ada ascites. Wah, kayaknya ini udah pasti malignant. Kan pastinya seperti itu ya. Tapi ada acoustic shadow-nya. Kamu nggak bisa langsung bilang ini M. Karena di situ ada komponen B. Ya, jadi kamu harus memasukkan dia pada inkonklusif untuk lanjut masuk ke IOTA Acnex gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi sebenarnya, bisa nggak sih kita langsung pakai IOTA Acnex? Bisa. Cuma kadang bisa false positif juga kalau CA125-nya tinggi atau misalkan pasiennya dengan huge permakna mass yang menyebabkan rangsangan pada peritoneum gitu ya. Atau endometriosis kayak gitu. Jadi sekali lagi ini tidak mendescribe, harus hati-hati ya. Harus hati-hati untuk mendescribe apakah ini suatu kelainannya adalah kalau ganas apakah suatu teratoma, apakah suatu adenoma mucinosum atau apa gitu ya, walaupun itu sebenarnya bisa ya. Ini hanya membantu mempermudah kalian untuk menegakkan diagnosis to differentiate satu apakah jinak apa ganas, kemudian siapa yang harus mengerjakan. Itu dengan KIRATS tadi. Gitu. Jadi kalau di sini acoustic shadow-nya cuman untuk kamu maju ke step berikutnya yaitu IOTA Acnex model. Dari situ kamu akan bisa mendapatkan gambaran klasifikasi staging, lebih berat di mana stagingnya. Gitu. Jadi nggak ada yang spesifik ya. Acoustic shadow mostly adalah benign. Tadi kan udah saya kasih ya. Kalau ada acoustic shadow itu hampir 97% dia benign. Tapi bukan berarti selalu semua acoustic shadow adalah benign. Jadi kalau ada gambaran malignant, kemudian loh kok ada acoustic shadow-nya nih, komponen benign thing, masuk di inkonklusif, masuk di IOTA Acnex model. Gitu mungkin bisa menjawab. Dokter, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Anggi. Penjelasannya saya rasa sudah sangat jelas. Ya, kriterianya harus fulfill banget ya. Jadi tolong, ini kompetensi kalian. Jadi apa yang dimintakan tadi, satu, pemahamannya harus sesuai. Jadi sama kita pemahamannya dengan internasional. Dan apa yang dimintakan itulah yang kalian cari dan itu yang dicatat. Paham ya? Diameter terbesar daripada kista, diameter terbesar daripada solid komponen, irregular mass, ada papillary projection-nya, jumlahnya berapa, lokulsnya more than 10 lokuls gitu ya, itu harus dicantumkan gitu ya. Kalau nggak bisa ngisi. Halo dok, Dr. Anggi. Iya Mila, iya Mila, Dr. Mila. Dr. Anggi suaranya nggak kedengeran. Masa? Halo. Ya Mila. Ya udah. Udah. Saya rasa sudah sangat jelas ya Raihan. Jadi
Ya, Dok. Nanti untuk tanya jawab mungkin karena waktu kita sudah sangat terbatas, boleh langsung datang atau by phone Boleh. atau Boleh. betul. Ya. Cuman ini Terima kasih, saya satu aja Mila, satu aja pertanyaan nih. Kira-kira cukup jelas nggak yang disampaikan atau masih bingung? Itu aja. Ya, silakan adik-adik bagaimana jawabannya? Kalau menurut saya sih sangat jelas, Dok. Rehan? Sudah jelas, Dok. Jelas, Sudah jelas dokter. ya. Oke. Jelas banget, Jadi Dok. sekarang cobalah gunakan itu karena itu yang sedang dipakai di dunia internasional. Baik, terima kasih Mila atas kesempatannya. Terima kasih, Dokter Anggi. Terima kasih, Dok. Adik-adik semua. Terima kasih, Saya tutup dokter. acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anggi, terima kasih Mbak Mila. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.